Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat baca cerita yang dirahmati Allah. Di tengah padang tandus Mekah ada satu pertanyaan yang tidak pernah benar-benar dijawab oleh logika. Kenapa jutaan manusia dari berbagai negara rela meninggalkan rumah, harta, bahkan kenyamanan hanya untuk datang ke satu tempat yang dulu bahkan tidak punya air? Tidak ada istana, tidak ada pemandangan hijau, tidak ada alasan duniawi yang kuat, tapi mereka tetap datang. Berputar mengelilingi Ka'bah, berlari kecil antara Bukit Safa dan Bukit Marwah, melempar batu di tengah panas. Kalau dilihat sepintas ini seperti ritual yang tidak biasa, tapi kenyataannya setiap langkah itu punya sejarah. Setiap gerakan itu adalah jejak dari ujian yang nyata. Semua ini berawal dari satu keputusan yang terlihat tidak masuk akal. Seorang ayah meninggalkan istri dan bayinya di lembah kosong atas perintah Allah. Dan dari satu keputusan itu lahir ibadah yang tidak pernah berhenti sampai hari ini. Pertanyaannya sekarang, apa sebenarnya yang terjadi di balik semua ini? Dan kenapa kisah itu masih hidup setiap kali seseorang berhaji? Simak kisah ini sampai akhir. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Ujian paling tidak masuk akal. Padang itu sunyi. Tidak ada suara manusia, tidak ada tanda kehidupan. Hanya hamparan tanah kering yang jika diinjak, debunya terangkat pelan lalu jatuh lagi tanpa arah. Di tempat itulah, di lembah yang kelak dikenal sebagai Mekah, seorang nabi berdiri membawa istri dan bayinya. Beliau adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Di sisinya Siti Hajar menggendong seorang bayi kecil, Nabi Ibrahim alaihi salam. Tidak ada tanda bahwa ini tempat untuk hidup. Tidak ada sumur, tidak ada tanaman, bahkan burung pun tidak terlihat melintas. Nabi Ibrahim tidak banyak bicara. Beliau hanya meletakkan sedikit bekal, yaitu air dalam kantong kulit dan beberapa makanan. Jumlahnya juga sangat terbatas dan jelas ini bukan untuk tinggal lama. Siti Hajar mulai memperhatikan. Ini bukan sekedar singgah. Ibrahim, suaranya pelan tapi tegas. Apakah engkau akan meninggalkan kami di sini? Nabi Ibrahim tidak menjawab. Beliau berbalik dan mulai berjalan. Pertanyaan itu diulang lagi. Kali ini lebih jelas dan lebih mendesak. Tapi tetap tidak ada jawaban. Ini bukan karena tidak peduli. Justru karena ini terlalu berat untuk diucapkan. Siti Hajar memahami satu hal, bahwa ini bukan keputusan biasa. Lalu beliau bertanya dengan kalimat yang mengubah arah sejarah. Apakah ini perintah Allah? Nabi Ibrahim berhenti tanpa menoleh. Beliau hanya mengangguk. Jawaban Siti Hajar tidak panjang, tidak dramatis, tapi sangat dalam maknanya. Kalau begitu, Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Ini diriwayatkan dalam hadis sahih, diantaranya dalam Sahih Al-Bukhari. Kalimat itu bukan sekedar ketenangan, itu merupakan bentuk tawakal yang utuh. Nabi Ibrahim melanjutkan langkahnya. Beliau berjalan menjauh. Semakin jauh, semakin kecil sosoknya terlihat. Hingga akhirnya hampir hilang di balik panas dan debu lembah. Di satu titik beliau berhenti, menghadap ke arah tempat Siti Hajar dan Nabi Ismail ditinggalkan. Lalu beliau berdoa, doa yang direkam dalam Al-Quran. Ya Rob kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak memiliki tanaman, di dekat rumahmu yang dihormati. Ini disebutkan dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 37. Perhatikan isi doanya. Nabi Ibrahim tidak meminta kemudahan hidup. Beliau tidak meminta keamanan dunia. Beliau meminta sesuatu yang lebih tinggi, bahwa agar manusia condong kepada mereka dan agar mereka diberi rizki supaya mereka bersyukur. Artinya, sejak awal tempat ini memang bukan ditunjukkan untuk kenyamanan, tetapi untuk ujian.
Setelah itu, Nabi Ibrahim benar-benar pergi. Tidak ada lagi bayangan perlindungan manusia, tidak ada lagi tempat bergantung secara kasat mata. Yang tersisa hanyalah seorang ibu, seorang bayi, dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di titik ini, kita melihat inti dari seluruh rangkaian haji, yaitu ketaatan tanpa syarat. Bukan ketaatan saat masuk akal, bukan ketaatan saat aman, tapi ketaatan saat semua indikator dunia berkata ini tidak mungkin. Dan justru disitulah ujian dimulai. Keputusan yang melahirkan usaha. Waktu berjalan, bekal yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim tidak banyak, dan itu memang terlihat sejak awal. Air dalam kantong kulit mulai berkurang, makanan pun habis sedikit demi sedikit. Di lembah kering itu, panas tidak sekedar terasa, panas itu menekan. Tidak ada tempat berteduh yang layak, tidak ada sumber kehidupan. Sampai akhirnya, yang ditakutkan benar-benar terjadi. Persediaan air dalam kantong kulit itu habis. Siti Hajar melihat anaknya Nabi Ismail mulai kehausan. Tangis bayi itu bukan sekedar suara, itu merupakan tanda bahaya. Tubuh kecilnya bergerak lemah, tumitnya menghentak-hentak tanah. Dalam kondisi seperti itu, seseorang bisa saja pasrah, duduk, menunggu, dan berharap keajaiban datang. Tapi Siti Hajar tidak melakukan itu. Beliau berdiri. Di hadapannya ada dua bukit, yaitu Bukit Safa dan Bukit Marwah. Bukit itu tidak tinggi, tapi cukup untuk melihat di sekeliling. Beliau lalu naik ke Bukit Safa. Dari atas, beliau melihat ke segala arah. Tidak ada siapapun, tidak ada tanda air, dan tidak ada kehidupan. Beliau lalu turun, berjalan cepat menuju Bukit Marwah. Di bagian lembah yang rendah beliau berdiri. Karena di titik ini, beliau tidak bisa melihat Nabi Ismail dengan jelas. Kekhawatiran membuat langkahnya dipercepat. Sesampainya di Marwah, beliau kembali melihat. Hasilnya juga sama, tidak ada siapapun, tidak ada tanda air, dan tidak ada kehidupan. Beliau tidak berhenti. Beliau kembali lagi ke Bukit Safa, lalu kembali lagi ke Bukit Marwah, terus-menerus sampai 7 kali. Ini bukan ritual, ini usaha maksimal yang dilakukan dalam kondisi terdesak. Riwayat tentang sa'i ini disebutkan dalam hadis sahih, di antaranya dalam Sahih Al-Bukhari, bahwa itulah asal mula manusia melakukan sa'i di antara dua bukit tersebut. Perhatikan pola yang terjadi. Siti Hajar tidak tahu di mana solusi berada, tapi beliau tetap bergerak di ruang yang beliau bisa jangkau. Saat usaha itu mencapai puncaknya dan tenaga hampir habis, sesuatu terjadi. Ketika beliau kembali mendekati Nabi Ismail, beliau mendengar suara. Beliau lalu menoleh dan tidak ada manusia. Suara itu datang lagi. Namun Siti Hajar juga tidak melihat ada manusia. Dalam riwayat disebutkan itu adalah malaikat Jibril. Malaikat itu berada di dekat bayi Nabi Ismail. Lalu ia menghentakkan tanah dengan tumitnya atau dengan sayapnya, sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang berbeda namun saling menguatkan. Tanah itu terbuka dan akhirnya mengeluarkan air, bukan menetes melainkan mengalir. Siti Hajar melihatnya, reaksinya juga cepat. Beliau langsung mendekat, lalu mulai mengumpulkan air itu dengan tangannya sambil berkata, "Zam-zam, zam-zam," yang berarti berkumpullah, berkumpullah, agar air itu tidak menyebar kemana-mana. Air itu kemudian dikenal sebagai sumur Zam-zam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang air ini dalam hadis sahih. Semoga Allah merahmati ibu Ismail. Seandainya ia tidak membendung air Zam-zam, niscaya Zam-zam menjadi mata air yang mengalir. Hadis riwayat Al-Bukhari. Di sini ada satu pola yang jelas, bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah datang, tapi bukan saat Siti Hajar diam. Pertolongan itu datang setelah usaha maksimal yang dilakukan oleh Siti Hajar. Air itu menjadi titik balik. Dari lembah yang tidak layak dihuni, kini ada sumber kehidupan. Dan dalam waktu yang tidak lama, burung mulai terlihat berputar di atasnya, tanda adanya air. Itu yang nanti menarik perhatian manusia lain untuk datang.
Tapi di titik ini cukup satu hal yang pasti. Seorang ibu yang ditinggalkan tanpa apa-apa tidak menyerah. Dan dari langkahnya yang bolak-balik itu, lahir satu ibadah yang akan dilakukan jutaan manusia sampai hari kiamat. Dari lembah mati menjadi pusat umat. Air itu mengubah segalanya. Setelah munculnya sumber Zam-Zam, lembah yang sebelumnya kosong mulai menunjukkan tanda kehidupan. Burung-burung terlihat berputar di atasnya. Dalam kebiasaan orang Arab itu bukanlah hal yang sepele. Burung tidak akan berputar di tempat tanpa air. Di jalur kafilah ada kabilah yang memperhatikan itu. Mereka adalah kabilah Jurhum, kabilah Arab yang memang biasa berpindah-pindah. Dari kejauhan, mereka melihat pergerakan burung yang tidak biasa. Mereka saling berkata, biasanya burung itu mengitari air, tapi kita tahu tempat itu tidak ada air sebelumnya. Akhirnya, mereka pun mengirim seseorang untuk memastikan. Setelah mengetahui, orang itu kembali dengan kabar yang tidak mereka duga. Benar, di sana ada air. Mereka pun bergerak mendekat, hingga sampai ke lembah tempat Siti Hajar dan Nabi Ismail berada. Mereka tidak langsung mengambil alih. Mereka paham ini bukan wilayah kosong lagi. Mereka akhirnya meminta izin. Dalam riwayat yang disebutkan dalam Sahih Bukhari, mereka berkata kepada Siti Hajar, "Apakah engkau mengizinkan kami tinggal di dekatmu?" Siti Hajar menjawab dengan tegas tapi cerdas, "Boleh, tapi kalian tidak berhak atas air ini." Beliau tidak menolak kehadiran mereka, karena beliau tahu keberadaan manusia lain akan membawa keamanan. Tetapi beliau juga menjaga hak atas sumber utama kehidupan itu. Akhirnya mereka setuju. Dan sejak saat itu, lembah itu tidak lagi kosong. Ada interaksi, ada kehidupan sosial, ada perlindungan, dan Nabi Ismail tumbuh di tengah mereka. Nabi Ismail tidak tumbuh di istana. Beliau tumbuh di lingkungan kabilah, belajar bahasa Arab mereka, belajar hidup keras di padang pasir. Ini disebutkan dalam riwayat bahwa beliau menjadi fasih berbahasa Arab karena hidup bersama kabilah Jurhum. Waktu pun berjalan, Nabi Ismail tumbuh menjadi pemuda. Beliau belajar memanah, berburu, dan hidup mandiri. Beliau bukan hanya anak yang selamat dari kematian, beliau dipersiapkan untuk peran yang lebih besar. Di fase inilah Nabi Ibrahim kembali. Nabi Ibrahim beberapa kali mengunjungi Nabi Ismail. Ada satu riwayat yang terkenal dalam Sahih Bukhari tentang kunjungan Nabi Ibrahim ketika Nabi Ismail tidak ada di rumah dan beliau bertemu dengan istri Nabi Ismail. Dari situ terjadi pesan simbolik tentang mengganti ambang pintu yang oleh Nabi Ismail dipahami sebagai perintah menceraikan istrinya. Ini menunjukkan hubungan ayah dan anak itu bukan sekedar emosional tetapi juga penuh bimbingan. Namun, puncak dari semua pertemuan itu bukan di situ. Pada suatu hari, datang perintah yang jauh lebih besar. Allah memerintahkan Nabi Ismail untuk membangun sebuah rumah ibadah di tempat itu. Bukan rumah biasa, akan tetapi pusat tauhid untuk manusia. Tempat itu sudah ditentukan, yaitu di dekat sumber air, di lembah yang dulu kosong. Nabi Ibrahim tidak membangun sendirian. Beliau dibantu oleh Nabi Ismail. Al-Quran merekam momen itu secara langsung dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 127. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi rumah itu bersama Ismail. Bayangkan situasinya, tidak ada alat modern, tidak ada sistem konstruksi canggih. Hanya batu-batu yang disusun satu persatu. Nabi Ismail yang mengambil batu, lalu Nabi Ibrahim menyusunnya. Ketika bangunan itu mulai tinggi, Nabi Ibrahim berdiri di atas sebuah batu untuk menjangkau bagian atas. Batu itu dikenal sebagai Maqam Ibrahim. Yang menarik bukan hanya prosesnya, tapi apa yang mereka ucapkan saat membangun. Mereka tidak berkata semoga ini kuat. Mereka tidak berkata semoga ini indah. Mereka berdoa, "Ya Rob kami, terimalah dari kami." Fokusnya bukan hasil fisik, tetapi penerimaan amal. Bangunan itu kemudian dikenal sebagai Ka'bah. Sederhana, tidak besar dan tidak mewah. Tapi dari titik itu, arah hidup manusia diubah. Semua sholat akan menghadap ke sana. Semua ibadah haji akan berpusat di sana.
Dan yang perlu dicatat, tempat itu dulunya adalah lembah yang tidak ada nilainya dalam ukuran dunia. Dari sini terlihat pola yang konsisten. Allah tidak memilih tempat karena nilainya di mata manusia. Allah memberi nilai pada tempat itu karena tujuan yang Dia tetapkan. Apa yang awalnya hanya tempat ujian bagi seorang ibu, kini menjadi pusat ibadah umat manusia. Panggilan yang menembus zaman. Bangunan itu sudah kokoh berdiri. Ka'bah telah selesai disusun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Tidak megah, tidak tinggi menjulang, tapi fungsinya jelas. Pusat ibadah hanya kepada Allah. Biasanya, setelah sebuah tugas selesai, manusia menunggu hasil. Tapi di sini justru datang perintah baru, yang secara logika lebih berat. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyeru manusia agar berhaji ke rumah itu. Perintah ini disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 27. Dan serulah manusia untuk berhaji, niscaya mereka akan datang kepadamu. Masalahnya sederhana, kepada siapa seruan itu ditujukan? Saat itu lembah itu belum menjadi pusat dunia, tidak ada jaringan komunikasi, tidak ada kota besar di sekitarnya. Bahkan yang tinggal di sana pun masih terbatas. Dalam sebagian atsar dari kalangan salaf disebutkan bahwa Nabi Ibrahim bertanya tentang hal ini. Bagaimana mungkin aku menyeru sementara tidak ada yang mendengar? Maka dijelaskan kepadanya bahwa tugasnya hanya menyampaikan, dan Allah yang akan menyampaikan seruan itu kepada manusia. Makna ini sejalan dengan prinsip umum dalam Nas. Tugas Rasul adalah menyampaikan, bukan memastikan hasil. Nabi Ibrahim tidak menunda. Beliau berdiri di tempat yang tinggi. Disebutkan dalam sebagian riwayat di sekitar makam Ibrahim, atau di sebuah tempat yang membuat suaranya bisa menjangkau sejauh mungkin. Lalu beliau menyeru. Tidak ada mikrofon, tidak ada manusia yang berkumpul. Secara kasat mata, seruan itu seperti hilang di udara. Tapi ini bukan peristiwa biasa. Allah yang memerintahkan, Allah pula yang menyampaikan. Para ulama menjelaskan bahwa seruan itu sampai kepada ruh manusia. Siapa saja yang Allah takdirkan untuk berhaji, ia akan merespon seruan itu. Dan jawaban itu terwujud ketika ia datang berhaji di dunia. Di sini mulai terlihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan logika fisik. Orang-orang yang berhaji sering mengatakan hal yang sama. Saya seperti dipanggil. Secara administratif, mereka mendaftar, menunggu, menyiapkan biaya. Tapi di balik itu, ada dorongan yang tidak selalu bisa dijelaskan. Itu bukan konsep baru. Akar peristiwanya ada di seruan Nabi Ibrahim ini. Setelah seruan itu, waktu berjalan panjang. Generasi berganti, manusia datang dan pergi. Bahkan dalam sejarah, Ka'bah sempat dipenuhi oleh kesyirikan. Berhala diletakkan di sekitarnya oleh orang-orang Arab sebelum datangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun yang menarik, meskipun terjadi penyimpangan, praktik haji itu sendiri tidak hilang sepenuhnya. Mereka tetap mengenal tawaf, tetap datang ke tempat itu, meskipun tercampur dengan bid'ah dan syirik. Ini menunjukkan bahwa panggilan itu tetap hidup, meskipun manusia menyimpang dalam pelaksanaannya. Baru setelah diutusnya Rasulullah, ibadah ini dikembalikan ke bentuk aslinya, tauhid yang murni sesuai dengan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Di titik ini kita melihat bahwa haji bukan sekedar perjalanan fisik. Ia adalah respon terhadap seruan yang sudah ada jauh sebelum kita lahir. Seruan itu tidak terdengar oleh telinga, tapi dampaknya nyata. Manusia bergerak, meninggalkan rumah, harta, dan kenyamanan untuk satu tempat yang secara logika dunia tidak menawarkan keuntungan materi. Dan semua itu berawal dari satu perintah, serulah manusia untuk berhaji. Makna di balik ritual. Rangkaian itu sekarang terlihat jelas. Ada perjalanan, ada pergerakan, ada titik-titik yang harus dilalui. Tapi semua itu bukan berdiri sendiri. Setiap ritual yang dilakukan dalam haji adalah jejak dari peristiwa nyata yang sudah terjadi. Manusia datang ke Mekah,
lalu mulai bergerak mengelilingi Ka'bah. Mereka tawaf 7 putaran dengan arah yang sama. Tidak ada variasi, tidak ada improvisasi. Ini bukan sekedar gerakan melingkar. Ini penegasan bahwa pusat hidup seorang muslim hanya satu, yaitu tauhid. Sebagaimana rumah itu dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, bukan untuk simbol, tapi untuk ibadah murni kepada Allah. Setelah itu manusia berjalan menuju 2 bukit, yaitu Bukit Safa dan Bukit Marwah. Mereka melakukan sa'i 7 kali. Yang menarik, ini bukan ritual yang berasal dari seorang nabi laki-laki. Ini jejak langkah seorang ibu, yaitu Siti Hajar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan asal-usul ini dalam hadis sahih riwayat Bukhari, bahwa sa'i itu diambil dari apa yang dilakukan oleh Siti Hajar. Artinya jelas, bahwa dalam kondisi terdesak, usaha itu wajib. Tawakal bukan diam. Hajar tidak tahu di mana air, tapi beliau tetap bergerak. Dan setiap orang yang berhaji mengulang langkah itu, bukan untuk mencari air, tapi untuk mengingat bahwa pertolongan Allah datang setelah usaha. Lalu, ada air itu sendiri, yaitu sumur Zam-Zam. Air ini tidak diperlakukan seperti air biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, air Zam-Zam sesuai dengan niat orang yang meminumnya. Diriwayatkan oleh para ulama hadis dengan sanad yang hasan. Ini bukan sekedar keberkahan simbolik. Ini menunjukkan bahwa sesuatu yang lahir dari pertolongan Allah membawa manfaat yang tidak terbatas pada fisiknya saja. Kemudian ada fase yang lebih keras. Manusia keluar menuju Mina, lalu ke tempat melempar jumroh. Mereka mengambil batu kecil, lalu melemparkannya ke titik tertentu. Secara kasat mata ini terlihat sederhana, tapi asalnya bukan dari tindakan tanpa makna. Ini kembali ke ujian Nabi Ibrahim alaihi salam ketika diperintahkan untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail. Dalam riwayat yang dikenal dalam kitab-kitab sirah dan atsar, setan datang menggoda Nabi Ibrahim di beberapa titik untuk menggagalkan perintah itu. Nabi Ibrahim tidak berdialog panjang, beliau langsung melemparinya dengan batu. Dari situ lahir praktik lempar jumroh. Maknanya juga jelas. Godaan itu tidak selalu dilayani dengan diskusi. Ada titik di mana ia harus ditolak secara tegas. Setelah itu ada penyembelihan hewan. Ini bukan sekedar distribusi daging. Ini merupakan pengingat langsung pada peristiwa ketika Allah mengganti Nabi Ismail dengan sembelihan lain. Bahwa ketaatan Nabi Ibrahim diuji sampai batas tertinggi. Dan Nabi Ibrahim lulus. Semua rangkaian ini, jika dilihat satu persatu, terlihat seperti ritual yang berbeda-beda. Tapi, jika ditarik ke asalnya, semuanya kembali ke satu garis yang sama, yaitu tawakal tanpa syarat saat Siti Hajar ditinggalkan di lembah. Usaha maksimal saat Siti Hajar lari antara Safa dan Marwah. Ketaatan total saat Nabi Ibrahim menjalankan perintah tanpa menawar. Penolakan terhadap godaan saat Nabi Ibrahim lempar jumroh, dan pengorbanan saat perintah menyembelih Nabi Ismail. Dan yang perlu dicatat, tidak ada satupun dari ini yang lahir dari kenyamanan. Haji bukan perjalanan santai. Sejak awal, ia dibangun di atas ujian. Karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan standar yang tinggi untuk hasilnya. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, barang siapa berhaji, lalu tidak berkata kotor dan tidak berbuat fasik, maka ia kembali seperti hari dilahirkan oleh ibunya. Artinya, haji yang benar bukan sekedar selesai secara fisik, ia harus mengubah kondisi seseorang. Di titik akhir ini, semua kembali jelas. Haji bukan tentang pergi ke suatu tempat, tapi tentang mengikuti jejak orang-orang yang lulus ujian paling berat dan berusaha meniru itu, meskipun hanya sebagian. Penyempurnaan dan penjagaan manasik. Rangkaian itu tidak berhenti pada masa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Waktu berjalan panjang, generasi berganti, dan seperti banyak syariat lain, praktik haji sempat bercampur dengan penyimpangan. Di sekitar Ka'bah, berhala-berhala mulai diletakkan. Orang-orang Arab tetap datang berhaji, tetap tawaf, tetap mengenal manasik secara garis besar.
tapi tujuan utamanya bergeser. Tauhid tidak lagi murni. Mereka bahkan membuat aturan sendiri. Di antaranya, sebagian kabilah tawaf tanpa pakaian karena menganggap pakaian mereka tercemar dosa. Ini disebutkan dalam riwayat-riwayat yang sahih tentang kondisi Arab jahiliyah. Artinya juga jelas, bentuk ibadah bisa bertahan, tapi maknanya bisa rusak jika tidak dijaga. Di titik inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama periode Mekah, beliau tidak langsung mengubah seluruh praktik haji. Fokus utama saat itu adalah memperbaiki akidah, menghancurkan kesyirikan di hati manusia. Karena manasik yang benar tidak akan tegak jika tauhid belum lurus. Setelah Fatu Mekah, keadaan berubah total. Berhala-berhala di sekitar Ka'bah dihancurkan. Rasulullah masuk ke dalam Ka'bah dan membersihkannya dari simbol-simbol kesyirikan. Ini diriwayatkan dalam hadis-hadis sahih. Namun, puncak penyempurnaan manasik terjadi pada satu peristiwa besar, yaitu Haji Wada. Ini adalah haji terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jumlah yang hadir sangat banyak, puluhan ribu sahabat. Semua berkumpul untuk satu tujuan, untuk mengikuti langsung bagaimana Rasulullah melaksanakan haji. Beliau tidak hanya melakukan, tapi juga memberi instruksi yang sangat jelas. Dalam hadis sahih, beliau bersabda, "Ambillah dariku manasik kalian." Hadis riwayat Muslim. Kalimat ini menjadi kaidah penting. Tata cara haji tidak diambil dari asumsi, tidak dari budaya, tapi dari praktik langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan cara beliau menjalankan haji. Beliau tawaf di Ka'bah, lalu sa'i antara Bukit Shafa dan Bukit Marwah, sebagaimana yang dulu dilakukan oleh Siti Hajar. Beliau wukuf di Arafah, lalu bergerak ke Musdalifah, kemudian bergerak ke Mina untuk melempar jumroh. Semua dilakukan dengan tertib, tanpa tambahan ritual yang tidak ada asalnya. Ada satu momen penting saat Haji Wada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan khutbah di Arafah. Dalam khutbah itu, beliau menegaskan prinsip-prinsip besar, yaitu kehormatan darah dan harta kaum muslimin, larangan riba, hak dan kewajiban dalam rumah tangga, dan yang paling penting, berpegang pada Al-Quran. Di akhir masa itu, turunlah ayat, "Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Ini bukan sekedar ayat biasa, ini penegasan bahwa sistem ibadah termasuk haji sudah lengkap, tidak butuh tambahan, tidak butuh modifikasi. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lama hidup. Haji Wada benar-benar menjadi penutup, penyempurna dari apa yang dimulai oleh Nabi Ibrahim. Dari sini terlihat garis yang utuh, bahwa Nabi Ibrahim membangun pondasi tauhid. Nabi Ismail melanjutkan dan menjaga tempat itu. Generasi setelahnya sempat menyimpang, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengembalikan dan menyempurnakan. Dan sejak itu, manasik haji tidak berubah. Apa yang dilakukan hari ini oleh jutaan manusia di Mekah secara prinsip sama dengan yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada ruang untuk beraktivitas dalam ibadah ini. Justru kekuatannya ada pada keseragaman. Semua mengikuti satu contoh. Di titik akhir ini, satu hal menjadi jelas. Haji bukan hanya tentang mengikuti jejak masa lalu, tapi tentang memastikan bahwa jejak itu tetap lurus, tanpa ditambah dan tanpa dikurangi. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.